Halo, selamat datang di channel YouTube Bincang Film bersama saya Johan. Saya Fahri. Dan di episode kali ini kita akan memperbincangkan film Indonesia berjudul Catatan Si Boy. Catatan Si Boy itu adalah cerita tentang seorang remaja laki-laki bernama Boy. Dia anak orang kaya, punya teman segudang. Karena pergaulannya, dia baik budi dan tidak sombong. Oh boy, dia cerminan anak muda. Itu sih. Itu sinopsis atau isi buku PPKN Jo? Sinopsisnya itu. Sinopsisnya jadi bercerita tentang si Boy. Gimana menurut lo film ini, Ri? General impression lo? Menurut gue sih sebagai iklan lifestyle sih bagus ya. Iklan lifestyle. Tapi kalau buat sebagai film tuh banyak banget yang nggak jelas gitu. Kayak banyak, gue nggak tahu ya. Kan kita nonton di Disney Hotstar. Banyak banget scene-scene tuh yang kayak kepotong-kepotong, nggak penting gitu. Banyak loh yang kayak pas dia si siapa tuh? Oh, dikejar sama pacarnya si Iya itu, terus tiba-tiba kepotong gitu. Banyak itu karena film ini direstorasi ulang. Oh. Direstorasi ulang jadi digital kan. Dia nyimpennya mungkin nggak benar, jadi banyak yang berjamur. Terus waktu mau direstorasi, yang terselamatkan tuh yang kita tonton di Disney Hotstar ini. Jadi mungkin waktu nyimpennya itu nggak benar. Nyimpen filmnya. Kayaknya sih ya, film ini nih kalau gue lihat dari pergaulan gitu ya, film ini kena banget sih sama anak-anak yang anak mobil sih. Karena kayak mereka tuh Harus bisa jadi si Boy, bagaimana? harus punya BMW, terus ada sajadah di belakang sama tasbih di depannya. Itu pengaruh yang besar banget nih film ini ngasih ke anak-anak muda sih. Terhadap anak-anak muda sekarang gitu. Iya, bahkan sampai sekarang. Bahkan kayak mobil-mobil apa sih E30 M40 itu tuh. Itu kan kode mobilnya si Boy kan. Sekarang tuh makin populer gitu sampai sekarang. Sampai sekarang dicari. Oh, berarti film ini dampak kulturalnya gede ya? Dampak kultural gede. But as a movie, sebagai film sih, ini film ya, gue nggak tahu sih ngapain gue nonton film. Mungkin gini, mungkin gue jadi nonton film ini karena pas gue lihat teman-teman gue bawa mobil, gue nanya, lo ngapain sih bawa sejadah di mobil, kan bukan hari Jumat. Terus mereka kayak diem aja nih pertama. Terus kayak lo naro tasbih di depan, ngapain? Ini kan agak berisik kalau misalnya lo belok gitu. Nah gue baru tuh dijelasin, lo belum nonton si Boy hari gitu, catatan si Boy. Oh pas gue tonton semuanya baru masuk akal gitu. Oke. Ya bagus sih, berarti dia punya dampak kultural seperti kayak dulu waktu Ada Apa Dengan Cinta pertama keluar tuh orang-orang berlomba-lomba jadi penyair gitu. Sama baca buku. Sama rame-rame pergi ke Kuitang nyari buku second ya. Betul. Nah kalau gue sih general impression gue sama film ini film yang buruk karena elemen ceritanya, segi ceritanya itu sifatnya instrumental doang. Artinya cerita di film ini tuh cuma jadi medium atau wadah pembuat filmnya untuk memamerkan kemacoan dan kekerenan si Boy doang. Jadi kalau tadi bahasa lo, film ini kayak iklan lifestyle. Ya iya sih kayaknya film ini tuh kayaknya semuanya itu cuma pengen nunjukin bagaimana anak muda yang ideal tuh seperti apa. Film ini tuh menurut gue kayak gitu. Tapi buat gue nggak berhasil, Ri. Bahkan nggak berhasil karena karakter si Boy-nya ini menurut gue nggak, buat gue ya secara pribadi nggak bikin gue simpati. Alasannya banyak. Yang pertama, si Boy ini kekayaannya, si Boy ini jadi di film ini tuh dia bisa keren dan populer sedikit banyak dipengaruhi oleh kekayaan orang tuanya. Yes. Nah di film ini tuh dia tidak digambarkan kayak punya pengaruh gitu, kayak punya peran terhadap kekayaan itu gitu. Ngerti nggak? Jadi purely si Boy ini keren karena duit bapaknya gitu, gampangnya gitu ya.
Seenggaknya kalau misalnya ada adegan gini nih, kalau misalnya kayak adegan waktu pagi-pagi waktu sarapan si boynya bilang gini lah ke bapaknya, "Pah, nih kunci mobil papa. Kemarin bisnis aku yang ini atau saham aku yang ini untung gede, jadi aku beli mobil sendiri." Seenggaknya misalnya ada adegan kayak gitu, itu bakal kerasa lah. Gue bisa simpatik sama si boy gitu. Terus si boy ini digambarkan kegiatannya di kampus itu cuma nongkrong, Ngatin jawab. ngecengin cewek. Jadi itu sama deketin adik kelasnya yang paling cantik gitu. Itu tipe orang yang kalau kita di kampus waktu itu orang-orang yang kita sukain, ini nggak sih? Iya sih itu ya. Iya. Terus ada satu adegan kecil sebenarnya, kecil tapi bikin gue ilfil banget. Waktu si boy sama temannya Dede Yusuf, gue lupa nama karakternya, lagi naik mobil gitu, lagi ngobrol, mereka nyaris nabrak tukang bakso. Tukang baksonya. Oh iya. Tukang bakso kepisah sama gerobaknya. Bayangin ya, si boy sama temennya ini nyaris membunuh tukang bakso dan menghancurkan mata pencaharian si tukang bakso. Tapi komentar si boy sama temennya cuma aja gile. Apa sih dia ngomong apa ya? Iya. Seolah-olah itu kecil banget ya. Seolah-olah itu adegan kecil gitu. Peristiwa yang biasa aja gitu. Padahal itu lu nyaris membunuh orang dan nyaris menghancurkan penghidupan orang lain gitu. Benar. Itu jadi film ini pun tujuannya kalau dia pengen menggambarkan anak muda yang ideal melalui karakter si boy, nggak berhasil buat gua. Itu yang bikin menurut gua film ini jelek. Kalau gua sih yang gua bilang iklan lifestyle, karena itu emang hanya sebatas iklan lifestyle, jadi kayak nggak ada sesuatu yang bisa lo petik nih dari film ini gitu loh. Ya kecuali sinopsis yang lo bahas tadi itu tuh, yang bisa masuk ke buku PPKN. Tapi kayak itu pun dia ada ya loh yang agak kontradiktif dari omongannya itu, yang apa, pemuda tidak brutal. Nah, itu buset. Di liriknya ada. Di liriknya itu apa ya? Dia tidak brutal. Pokoknya gue bacain lah, gue catat ini. Baik budi dan tidak brutal. Scene berikutnya dia dipukulin sama 5 orang, terus kayak balas dendam, mukulin orang itu juga. Baik budi dan tidak brutal, jagoan lagi pula pintar, boy. Ya, oke deh. Nah, kita bahas dulu nih yang apa, iklan lifestyle. Gue mau ngambil contoh dari film American Psycho. Emang ya film American Psycho nih kayaknya agak telat ya. Ini kan catatan si boy kan 87. tahun 87 kan. American Psycho udah masuk 90-an. Ya, 90s lah itu. Ini ngebahas karena iklan lifestyle ya. Menurut gua film American Psycho itu iklan lifestyle yuppie banget. Dan sebenarnya si boy itu juga masuk dalam kategori yuppie, orang sukses muda pada masanya gitu. Nah, di American Psycho ini banyak nih produk-produk yang kayak dilihat, wah keren banget nih kalau gue punya gitu. Kayak contohnya facial product yang dipakai sama karakter Christian Bale. Terus yang paling epic ya di film American Psycho tuh pas mereka mamer kartu nama. Itu di film itu dikasih banget detailnya lah. Lebay banget. Terus ya audio sound stereo zaman dulu itu juga dipamerin gitu. Nah, ini film tuh kayak gitu, kayak Catatan si boy mirip lah, kayak ini mobil keren nih, semuanya keren, gue pakai baju yang modis banget pada masanya nih gitu. Nah, tapi ya catatan si boy itu sebatas ya nunjukin itu doang, sedangkan si American Psycho dia dibalik kemewahannya itu kayak ada insanity yang harus dikeluarin gitu loh. Beda memang, karena American Psycho itu memang niatnya dia jadi satir. Dia itu film satir kalau American Psycho. Kalau catatan si boy, pembuat filmnya kayak emang genuine ngasih tahu kalau ini tuh yang baik yang baik itu sebenarnya itu. Gitu. Makanya itu sih jadinya kayak ya kalau misalnya buat film cuman jadi iklan tuh kayaknya
Ya, kayaknya udah cukup banyak deh kalau kita nonton apa Indosiar itu iklan terus ya. Kita nonton berapa nih? Hampir 2 jam kan nih film iklan semua. Jadi agak Enggak, kayak iklan maksudnya ada product placement atau gimana? Enggak ada kan? yang mana? Catatan si Boy. Ya mobil, BMW Oh, semua. BMW. Ya lifestyle-nya itu tuh, wah lifestyle yang bener tuh begini gitu. Iya, iya. Kayaknya agak kayak oh gitu. Dan udah nggak relevan lagi nggak sih kayak dengan nilai-nilai yang kita anut sekarang, kayak misalnya rokok gitu. Yeah. Mungkin 90 awal atau akhir 80 anak muda atau anak muda yang merokok tuh mungkin biasa gitu ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak pertentangan kan? Udah banyak pertentangan sih. Kayak rokok gitu. Terus digambarkan juga kayak si Boy itu minum minuman keras gak? Minum sih kayaknya. Enggak ditunjuk. Yang gue lihat tuh malah orange juice tuh, yang gue lihat. Orange juice tuh. Waktu dia disamperin cewek yang dia selamatin itu, yang diselamatin dari pencopet, kan ketemu lagi di restoran. Kan dia nanya, kamu minum nggak? Itu dia minum nggak sih? Gue lupa deh. Kayaknya bukan nggak necessarily alkohol. Nggak. Oh, itu maksudnya bukan alkohol. Iya, tapi ya di zaman itu sebenarnya ya lebih masuk akal kalau itu alkohol. Tapi anehnya bahkan ya zaman 80s seharusnya drugs kan lagi pau-paunya. Gitu. Iya. Tapi di film ini nggak ada sama Nggak sekali. ada sama sekali kan Nggak ada sama soal sekali. drugs. Iya. Ya mungkin memang agenda si pembuat filmnya tuh. Mungkin bahkan kalau misalnya emang mau nunjukin moral yang bagus gitu ya, yang kayak lo bilang tadi, kalau ada scene yang pas si Boy ketemu cewek ini yang dirampok gitu, kan dia ada scene yang dia ajak tidur itu kan. Iya. Si Boy nolak kan. Iya. Coba ada scene kayak gitu sama alkohol atau narkoba gitu. Kayaknya tuh lebih dapat pesan. lebih dapat lah pesannya yang mau dikasih sama film itu sih gitu. Jadi film ini tuh batasnya tuh di seks bebasnya. Maksudnya dia ngasih batasan di situ ya. Batasan di seks bebas. Maksudnya Di kalau drugs nggak disebut. sama sekali enggak. Nggak ada omongan Alkohol juga blur sih. blur, nggak terlalu jelas gitu sih dia itu ini. Tapi kalau berantem, Wah, kalau berantem buset. enggak, justru kan kayak lu bilang berantemnya kontradiktif ya, kayak brutal gitu. Nah, ini yang maksud gua tuh ceritanya tuh jadi kayak wadah doang gitu, Ri. Jadi wadah untuk nunjukin kemacoannya si Boy. Karena di adegan berantemnya si Boy itu jantan banget memang. Gue justru simpatik justru waktu dia berantem. Karena waktu dia ngadepin si musuhnya, si mantannya ceweknya si Boy, itu si mantannya cewek Boy ini musuhnya si Boy ini rame-rame kan. Si Boynya sendiri, tapi si Boynya dengan jantan tuh masih maju gitu loh. Ya. Itu wah mampus dah gue nih. Iya mampus dah gue nih, tapi gue percaya Allah Rola sama di gue. itu keren. Gue percaya Allah sama gue. Terus berantem kalah terus nggak mau balas si Boynya. Yang balas justru temennya karena solidar sama si Boy, bukan ngebantai sih, ngeroyok si mantannya ceweknya si Boy gitu. Terus si Boynya justru melerai gitu. Jadi memang digambarkan di adegan itu kayak si Boy tuh udah jantan banget tapi dia baik dan nggak mau balas dendam walaupun udah dikeroyok gitu. Ya itu sih bagus sih di adegan itunya. Maksudnya gue bisa simpatik di situ. Ya sebenarnya kalau emang ini mau ngajarin moral gitu, banyak sih scene yang sebenarnya bisa dimasukin pengajaran moral yang baik dan benar gitu, tapi kayaknya justru kurang ya sih. Kalau emang niatnya film ini itu ya. Gimana ya? Film tuh kalau udah kayak mencoba dia menjual sesuatu di luar selain produk cerita gitu, udah bikin malas sebenarnya. Makanya sebenarnya film yang baik itu kalau tadi lu bandingin sama American Psycho, gue lebih suka justru film yang menyindir nilai-nilai tertentu gitu. Benar. Kayak American Psycho, dia kan sebenarnya menyindir generasi Yuppie. Nah kalau ini tuh ngejual, justru kayak jatuhnya kayak propaganda sih, yang maksud gue gitu. Ya jatuhnya kayak propaganda moral.
di masa itu emang kayaknya mungkin keadaan asli di masa itu tuh emang lagi lebih serem daripada di film itu kali. Oh gitu ya. Ya makanya dibuat. Oh makanya dibuat film kayak gini. gitu Kalau ya. kayak nih anak muda harus kayak gini nih. Gitu. Mungkin waktu itu bebas banget kali ya zaman itu ya. Iya sih. Kayak yang ditawarkan jadi antidotnya itu karakter seperti si Boy Seperti si ini. Boy ini, Dia ya. yang bebas juga, bersenang-senang, pacaran, ngerokok juga, tapi kayak tahu batas. Tahu gitu. batas gitu ya. No free sex. No free sex. Ya ini film bagus di masanya aja sih mungkin masanya bagus kali. Ah. Dan kayaknya mungkin menggambarkan semangat zamannya juga gitu. Ya. Misalnya di zaman 2000-an gitu, ada film mirip Catatan Si Boy. Dia menggambarkan sosok ideal yang ingin ditawarkan ke penonton sebagai patokan gitu, sebagai role model, yaitu Ayat-Ayat Cinta dengan karakter si Fahri. Fahri ya Fahri bukan sih nama karakternya Ayat-Ayat Cinta tuh? Iya, Fahri. Fahri, iya itu Fahri juga sempurna banget kan, digambarkan sempurna banget gitu. Jadi kalau menurut gue sih Ayat-Ayat Catatan Si Boy komparasinya tuh sama American Psycho benar sama Ayat-Ayat Cinta sih. Tapi Ayat-Ayat Cinta dan Catatan Si Boy ini value atau nilai moral yang disampaikannya itu berbeda. Beda ya. Beda zaman kali ya. Beda zaman. Enakan zaman mana ya, Jo? Nah itu makanya ya kita sih nggak perlu ini ya, nggak perlu bilang mana yang lebih baik lah kalau soal itu. Nonton aja yang nentuin. Ya. Tapi secara kalau kita ngomong strictly Catatan Si Boy sebagai film ini jelek. Jelek banget sih filmnya. Oh iya, ada satu hal sih yang gue ingat, yang gue bilang kan tadi gue nggak bisa simpatik sama si Boy kan. Karena ada satu ucapan bapaknya si Nuke, mantannya si Boy. Bapaknya Nuke tuh pengen si Nuke ini menjauh sama si Boy. Ya. Karena kenapa Pak kok aku nggak boleh pacaran sama si Boy, karena Urusan bisnis. urusan bisnis anjir. Karena ini Papa kenal sama bapaknya si Boy. Oh, iya. Bapaknya si Boy itu bisnisnya itu ini dia pakai cara-cara yang tidak benar lah, ya kan? Nah, gue bingung ini bener nggak sih bokapnya si Boy itu dalam tanda kutip korupsi lah ya? Karena kalau benar itu makin bikin penonton nggak simpatik kan? Penting loh itu. Benar. Tapi kalau ternyata bokapnya Nuke itu ngomong gitu supaya untuk si Nuke menjauh dari si Boy, udah dijelasin juga. Jelasin juga ya. Itu sih ada satu, ya itu ada yang itu penting sih. Iya, maksudnya cuma disebut gitu doang tapi nggak ada kejelasannya. Nggak ada sih. kejelasannya. Ya, benar sih. Ada adegan yang lucu juga kayak si Boy mau ngejar copet. Ngejar pencopet, gue kira kan cepet ya. Ternyata yang dicopet yang cewek ngikutin dari belakang. Berarti si Boy sama pencopetnya nggak secepat itu kan? Iya. Dan setelah adegannya plotnya itu selesai baru kita tahu kenapa si ceweknya itu bisa ngejar si Boy. Penting untuk si ceweknya ada di situ untuk menyaksikan kehebatan si Boy ngajar si pencopet. Kampret lah filmnya. sama scene yang dia hancurin restoran orang gitu. Iya. Wah, itu sih sebenarnya gagahnya tuh bukan di berantemnya itu, Jo. Gagahnya tuh pas Iya. nomor saya Pak, nanti saya yang bayar semuanya. Nomor saya, kerusakan nanti saya yang ganti. Jadi kegagahan itu di situ. Itu Bruce Wayne banget sih. Aduh. Ya itulah, kita langsung balik aja kali ya. Ya. Nggak ada redeeming quality-nya, ada kan? Redeeming quality. Oh ada redeeming quality-nya kalau menurut gua. Apa? Menurut gua castingnya bagus. Menurut gua Ongki Alexander itu istilahnya itu lahir untuk peran ini. Gue nggak bisa ngebayangin si Boy ini diperankan oleh orang lain selain Ongki Alexander. Gitu aja sih. Kalau gue sih, gue memang juga nggak jauh dari karakter sih. Iya. The fact bahwa film ini cult banget. Cult iya. Dia udah masuk kategori cult ya. Cult ini film ini. Ya dari itu aja sih emang
gue nggak usah nyuruh orang nonton, maksudnya orang pasti udah tahu gitu loh Iya. film ini gitu. Itu aja. Itu aja sih. Ya tetap kita nggak rekomen ya itu. Verdictnya sih gue nggak rekomen film ini sih. Buat ditonton. Berarti. Kayaknya status film ini tuh lebih cocok jadi kayak tadi gue bilang sih kayak artefak budaya aja yang menggambarkan suasana atau semangat suatu zaman. Suatu zaman ya. Udah nggak lebih dari itu. Film ini pernah keren ya. Nah keren dan kayak menggambarkan generasi seperti itu tuh kayak gimana sih? Gue nggak tahu sih representatif atau enggak ya. Tapi ya itulah. Nggak rekomen. Catatan si Boy tidak recommended. Iya. Itu aja dari kita. Itu aja dari kita di episode catatan si Boy kali ini. Sampai ketemu di ulasan-ulasan film berikutnya. Sampai jumpa. Ciao.